Salam kelimpahan. Di mana-mana kita melihat warna putih sebagai lambang kekudusan, sebagai lambang kesejatian, sebagai lambang ketulusan. Dari merpati sampai bendera kita yang dilambangkan dengan merah dan putih. Hari ini saya mau bacakan satu ayat. Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan. Saudara, ada kesejatian yang seringkali tidak bisa kelihatan di luar, tetapi hanya Tuhan yang melihat. Sehingga bukan manusia yang bisa memuji kita, tetapi Tuhan. Bukan manusia yang bisa berkata betapa sucinya kita, tetapi hati kita penuh dengan dosa, penuh dengan emosi sampah, penuh dengan iri dan kemarahan. Tetapi Tuhanlah yang melihat sampai yang paling dalam. Saudara, kesejatian hari ini sudah sangat kurang. Pada waktu kita bicara metaverse, sosial media, betapa banyak antara wajah asli dengan wajah palsu sudah tidak bisa ditebak. Saudara, pada waktu kita bicara tentang operasi plastik di mana-mana. Saudara, di Korea bahkan anak 10 tahun bisa minta operasi plastik. Saudara, karena apa? Kesejatian menjadi begitu mahal. Dan yang dipuja hanyalah apa yang nampak luar. Tapi seringkali Alkitab berbeda dengan apa yang dunia buat. Alkitab berkata, jangan lihat yang di luar, tapi lihat yang di dalam. Karena Tuhan mencari yang sejati. Tuhan mencari pelayanan sejati, iman sejati, kasih yang sejati. Tuhan mencari kekudusan yang sejati. Dan mari hari ini kita renungkan, seberapa kesejatian masih menjadi milik kita. Saudara, ada banyak orang yang berdoa, Tuhan, aku mau jadi bendahara. Tetapi yang sejati sebenarnya berkata, Tuhan, aku ingin kaya. Ada orang yang berkata, I love you Lord, you are my everything. Tapi yang sejati berkata, aku mencintai dunia sangat. Ada orang yang berkata, aku menyembahmu. Tapi yang sejati berkata, aku ingin disembah. Saudara, ada yang berkata segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi yang sejati berkata, karena aku semua ini terjadi. Hari ini, masihkah kita mengenali hati kita yang terdalam? Masihkah kita bisa jujur? Siapa kita yang sejati? Ataukah kita bahkan sudah begitu pandainya menipu orang, menipu diri kita, dan ujungnya kita pikir kita bisa menipu Tuhan. Saudara, ada sebuah kesaksian yang menurut saya keren, sejati. Saudara, ada seorang dari Buddha yang bertobat. Kemudian saudara, dia cuma lulusan SD, sangat sederhana. Saudara, dia orang Cina totok yang sangat saudara ya kuno. Dan ketika dia bertobat, dia tidak bisa ngomong banyak. Dia cuma datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, ini Oe. Atau berkata, ini aku. Saudara, setiap kali dia mau kerja, dia akan lewat gereja. Dan dia bahkan tidak bisa masuk ke dalamnya. Tapi dia akan di depan pintu gereja berlutut. Dan dia cuma berkata, Oe datang. Saudara, dan dia tidak ada yang melihat. Gereja juga tertutup. Dia bukan pelayanan. Dia cuma berkata, Tuhan berkati Oe. Saudara, dan itu yang dia sebut. Sampai suatu hari dia sakit, saudara. Dan pada waktu dia sakit, dokter berkata, sakitnya sangat parah, komplikasi, dan tidak mungkin sembuh. Dia pasrah, dia tetap bersyukur, dia tetap menyanyi, dia tetap bersukacita. Tiba-tiba satu malam, ada seorang pria berbaju putih. Dan orang ini datang dan berkata, ini aku, Oe datang.
Saudara, dan dia kaget. Dia tahu dari gambar-gambar itulah Yesus. Dan Yesus cuma pegang tangannya dan berkata, aku datang karena engkau selalu datang dengan segenap hati. Saudara, dan besoknya dia bangun dengan segar. Saudara, dokter memeriksa, kaget. Dia sembuh total. Tidak ada satupun penyakit yang ada di dalam hidupnya. Saudara, empedunya, hatinya, jantungnya yang terkena komplikasi tiba-tiba sembuh total. Saudara, dan semua bertanya apa yang terjadi. Dan dia bilang, tadi malam Yesus datang. Tapi tidak ada yang percaya. Saudara, tapi melihat mujizatnya, mau tidak mau mereka tahu ada yang ajaib terjadi. Saudara, orang ini tidak bisa berbicara banyak. Orang ini tidak pernah dilihat siapapun. Dia tidak bisa melayani. Tetapi kesejatiannya adalah kesetiaannya. Buat dia tidak ada satu hari pun tanpa dia lewatkan. Dia datang di hadirat Tuhan. Saudara, ada banyak hari-hari ini begitu suara yang memukau. Tapi tidak ada kesejatian. Ada doa-doa yang panjang. Tapi yang ada cuma kepalsuan. Ada rayuan-rayuan gombal dari suami istri. Atau dari pacar yang kelihatannya begitu memukau. Tapi cuma bertahan sesaat. Karena tidak ada kesejatian. Seberapa banyak kita belajar sejati. Saya belajar dari orang tua saya. Saudara, pada waktu ayah saya mengejar atau pacaran dengan ibu saya atau mencoba mendekati. Saudara, ayah saya tetap datang dengan gayanya. Saudara, kalau terlambat dia marah. Saudara, kalau saudara ibu saya tidak mengerti dia pergi dengan seenaknya. Saudara, dan itu biasa dia lakukan, saya tidak tahu, tapi saya dengar ceritanya. Tapi setiap kali, saudara, setiap kali ya, saya melihat ayah saya marah, ibu saya selalu ngomong begini, saya sudah kenal. Bahkan sebelum kami menikah, saya sudah tahu siapa dia. Sebaliknya, kalau ibu saya mulai, saudara ya, ngomel, ibu saya cukup cerewet. Saudara, ibu saya punya syarat yang tinggi. Ibu saya punya keanehan-keanehan tertentu. Saudara, ayah saya dengan senyum dia akan berkata, biasa. Saya sudah tahu bahkan sebelum kami pacaran. Saudara, rupanya mereka tidak ada yang bisa mengagetkan mereka. Karena mereka berdua tampil sangat sejati. Saudara. Apa yang di depan, apa yang di belakang. Saudara, dan selama ini saya mendengar banyak hamba Tuhan. Saya melihat tidak banyak, hampir tidak ada orang seberani ayah saya. Mengaku kejatuhannya. Mengaku, saudara, seberapa banyak dia cinta uang. Seberapa banyak dia pernah bermain dengan perempuan. Saudara, dan dia lakukan itu karena dia tidak mau menutupi apapun. Dia seorang yang belajar sejati. Ketika dia belajar berkata bahwa dia menantikan Tuhan. Sayalah saksi hidup. Dia bangun jam 2 pagi sampai jam 5 berlutut. Dia bangun lagi, saudara, nanti. Saudara, jam 1:30 dia akan berlutut sampai jam 3. Saudara, nanti dia akan berlutut lagi mulai dari jam 8 malam. Saudara, saya tahu arti sejati. Dia tidak hanya bicara di depan. Dalam seluruh aspek hidupnya, dia terbuka, transparan, dan sejati. Karena itulah Tuhan begitu menyintainya. Saya tahu dia bukan Allah, bukan Bapa yang sempurna. Dia menceritakan semua kejelekannya. Dia menceritakan semua pertobatannya. Dia menceritakan semua kemampuannya. Dan itu membuat saya bisa mewarisi sangat banyak. Orang bisa belajar sangat banyak. Hari ini apapun keadaanmu, mari sejati di hadapan Tuhan. Hampiri Tuhan, kejar Tuhan dengan sebuah kesejatian. Dia Tuhan yang mengampuni, dia Tuhan yang memulihkan. Tapi jangan sodorkan kepada Tuhan kepalsuan dan kemunafikan. Dia tidak butuh
semua polesan. Karena dia tahu yang paling dalam dari hati kita. Biarlah di tengah dunia yang penuh dengan tipu, kesejatian akan muncul dan membuat Tuhan tersenyum. Tuhan Yesus memberkati.